Selasa 1 Desember 2020 bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, dilaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Anti Narkotika Nasional atau GAN Provinsi Maluku periode 2020-2025 dengan tema mewujudkan generasi muda yang berakhlak dan berprestasi tanpa narkoba. Kegiatan pengukuhan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Ketua Dewan Penasihat DPD GAN Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Ketua Umum DPP GAN Fakhrudin Sangaji Bima, beserta rombongan, para pengurus GAN Provinsi Maluku beserta dengan unsur terkait. Widya mengatakan bahwa ia tidak ingin anak-anak Maluku terjerat narkoba. Untuk itu ia berkomitmen untuk berada di depan dalam membasmi narkoba di Maluku. GAN akan segera mengedukasi masyarakat Kota Ambon dan turun langsung ke sekolah-sekolah baik dari tingkat PAUD sampai ke tingkat universitas. Bersama GAN, ia fokus agar dapat membasmi peredaran narkoba pada setiap kabupaten kota di Provinsi Maluku. Saya tidak mau terancam anak-anak saya dengan narkoba. Untuk itu saya punya komitmen dan saya mau berada di depan untuk membasmi narkoba yang ada di Maluku. Untuk ke depan yang pasti dari kepengurusan sudah membuat program-program, salah satunya program GAN Goes to Campus. Kita akan sosialisasi, mengedukasi, turun langsung ke anak-anak yang ada di sekolah-sekolah. Dari tingkat PAUD hingga ke tingkat universitas. Yang penting fokus kepada bagaimana kita membasmi narkoba yang ada di Maluku. Karena memang di 11 kabupaten kota itu banyak sekali yang memang sudah kena narkoba. Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan rumah belajar bagi Ketua Kelompok Kerja Guru atau KKG dan 2 sekolah imbas serta Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP bagi semua mata pelajaran SMP sekota Ambon tahun 2020 dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Ambon bertempat di Hotel Manise Ambon. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Daniel Leatemia SOS selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Dr. Sudiono Abdullah MSI selaku Kepala Pengembangan TIK Pusdatin serta turut dihadiri guru-guru sekolah menengah pertama sekota Ambon. Leatemia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para guru bisa mengakses berbagai permasalahan menyangkut pembelajaran jarak jauh dalam rangka mempermudah para guru melaksanakan pembelajaran secara virtual. Saya nama Daniel Leatemia, selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon, sekaligus penanggung jawab kegiatan diklat dan sosialisasi rumah belajar. Ini difokuskan untuk semua KKG dan 2 sekolah imbasnya dalam KKG itu sendiri serta MGMP, semua mata pelajaran tingkat SMP MTS. Ini dimaksudkan untuk bagaimana teman-teman guru sendiri bisa mengakses berbagai permasalahan menyangkut dengan pembelajaran jarak jauh dalam rumah belajar itu sendiri dalam upaya mempermudah teman-teman guru dalam melaksanakan pembelajaran secara virtual dengan peserta didik. Karena di dalam rumah belajar ini tersedia berbagai fasilitas yang ada di dalamnya, baik itu kelas maya, baik itu laboratorium interaktif maupun perpustakaan elektronik, bahkan sampai pada penguatan kapasitas guru. Makanya proses ini kami anggap bahwa kegiatan ini kami anggap penting kepada semua MGMP dan MGMP mata pelajaran dan KKG, karena nanti dari mereka sendiri akan menjadi duta-duta untuk melaksanakan menjelaskan program ini kepada teman-teman guru di dalam MGMP sendiri maupun di KKG, sehingga pengetahuan terkait dengan rumah guru ini bisa dipahami dan dimengerti oleh semua dewan guru yang ada di Kota Ambon.
Sekretaris Kota Ambon Agelato Heru didampingi beberapa pejabat pemerintah Kota Ambon mengunjungi rumah duka keluarga De Vretes di Mahia pada hari Selasa 1 Desember 2020. Keluarga tersebut terkena bencana di mana 3 anaknya tenggelam di pantai Mahia. Lato Heru menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ambon turut berduka cita atas kejadian tersebut. Ia berharap agar kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama keluarga dan masyarakat yang ada di Mahia, agar lebih berhati-hati dan memperhatikan anak-anak mereka. Menurut Lato Heru, hal ini adalah bencana, karena anak-anak pergi ke pantai merupakan hal biasa bagi masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Doanya agar keluarga diberikan kekuatan dalam menghadapi kejadian ini. Atas nama pemerintah kota, kami berkunjung ke rumah duka keluarga De Vretes yang kena bencana ya. Jadi ini ada 2 keluarga sebetulnya, 3 anak, 1 keluarga De Vretes dengan 2 anak dan satu anak, jadi 3. Ini sebetulnya masuk bencana ya yang mereka rasakan, yang sebetulnya tidak diduga semula. Mereka ke pantai ya, lalu ya turun ke laut ya tanpa diduga lah ya, kita meninggal. Karena itu merasa simpati dari pemerintah kota. Saya diminta oleh Pak Wali untuk didampingi oleh beberapa kepala OPD ini ya, dari Kominfo, Badan Bencana, Kasar PP, Ibu Kadis DP3MD dan beberapa staf ini untuk naik menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga. Ya, harapan ini jadi pembelajaran juga bagi kita semua, terutama juga warga masyarakat yang ada di Mahia dan sekitarnya, untuk lebih ya hati-hati begitu ya, memperhatikan anak-anak mereka. Ini sebetulnya sebuah bencana menurut saya yang dihadapi. Sebetulnya anak-anak pergi ke laut ini, ke pantai ini hal biasa bagi masyarakat yang tinggal di di pantai ya. Walaupun ini Mahia, tapi kan tidak jauh pantainya ya. Nah, disitulah mereka mengalami bencana. Ya, doa kami semua keluarga tetap diberikan kekuatan ya, untuk menghadapi hidup ini. Kira itu. Ini ada upaya dari pemerintah kota sendiri untuk ada santunan dari jasara harga gitu. Nanti ini karena sementara duka kita belum bisa koordinasi ya. Nanti kita koordinasi bersama ya, apakah memang keluarga ini masuk BPJS tidak ya, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan misalnya ya. Kalau masuk mereka juga ada santunan. Dan nanti setelah ini baru kita akan hubungi keluarga di sini untuk kalau memang ada, secepatnya kita nanti koordinasi dengan pihak BPJS ya. Kira-kira begitu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang terdampak pandemi, bahkan sampai ada yang ditutup. Para pelaku usaha pastinya akan mencari jalan keluar, bahkan sampai mem-PHK karyawannya. Sebagaimana kasus tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku selalu memastikan bahwa pekerja-pekerja bisa sejahtera dan perusahaan-perusahaan di Provinsi Maluku bisa tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam wawancaranya bersama Diskominfo Channel, Endang Diponegoro selaku PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengatakan, saat pandemi ini situasi perusahaan sedang mengalami ketidakseimbangan terkait persoalan keuangan. Diharapkan agar para pekerja bisa memahami situasi tersebut. Ia berharap permasalahan gaji antara karyawan dan perusahaan bisa diselesaikan dan disepakati secara internal. Pihaknya akan melakukan mediasi agar kedua belah pihak menemukan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Endang Diponegoro, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, memastikan bahwa saat ini situasi pandemi di mana perusahaan ada ketidakseimbangan terkait keuangan, diharapkan para pekerja karyawan juga mau mengerti dan memahami tentang situasi ini. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menggaji karyawan, padahal pemasukan selama pandemi sangat kecil. Karena itu saya berharap permasalahan gaji antara karyawan dan
perusahaan bisa diselesaikan dan disepakati secara internal. Kami dari pihak Disnaker Trans pun akan memediasi hal tersebut agar kedua belah pihak menemukan jalan tengah. Kami ada di tengah-tengah, kami tidak memihak dan tidak membela perusahaan, tapi tujuan kami adalah bagaimana cara untuk bekerja supaya tetap bersejahtera dan perusahaan tetap berjalan. Kami akan menindak tegas apabila perusahaan tidak membayar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon, Marcella Haurisa SE/MSI, menangkap basah 2 perempuan yang diduga sebagai calo saat bertransaksi di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dapat diketahui bahwa kedua calo itu dibayar Rp200.000, sedangkan untuk pelayanan di Disdukcapil sendiri digratiskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Saat diwawancarai, Haurisa mengatakan bahwa banyak calo yang ada di Dukcapil. Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan sweeping setiap hari di wilayah kantornya. Ia juga menegaskan jika ada pegawainya yang melayani calo, maka akan dilaporkan ke Wali Kota Ambon untuk langsung ditindak tegas. Jadi begini, di Capil ini belakangan ini kan sebenarnya banyak calo. Nah, nanti pada akhirnya disalahkan pegawai. Padahal dong saling membayar di luar sana. Ini lucunya ada berani saya masuk dalam itu tuh. Untuk kedepannya beta kira mulai dari ini, besok ini beta akan tetap sweeping. Dan ini akan jadi statement keras untuk seluruh pegawai Dukcapil. Jika kedapatan ada melayani calo, tidak segan saya akan melaporkan langsung kepada Wali Kota untuk mengambil tindakan tegas. Kalau untuk kontrak sendiri, Kalau memang harus diambil tindakan tegas, diambil langkah tegas. Karena ini pencemaran nama instansi yang juga menyusahkan masyarakat. Kita pelayanan gratis kok. Itu ngapain tadi bayar 200.000? Nah, selama ini kan beta kontrol dari sudah sering dengar, tapi untuk mau tangkap tangan macam begitu kan tadi baru lihat tuh. Nah, transaksi bayar 200.000 untuk akte kelahiran itu luar biasa sih. Padahal di dalam nih kerja mati-matian. Pasti ada oknum di dalam dan beta akan cari tahu. Warning bukan ini lagu tapi sangat tegas nih untuk seluruh pegawai. Baik itu pegawai kontrak atau PNS, kedapatan beta akan langsung lapor ke Pak Wali untuk mengambil tindakan tegas.